kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Serta salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru karena sudah membersamai saya, terutama dari Ibu Ayu Karimah dari TK Ayu Karimah. Ya, sudah bisa membersamai saya di tempat ini. Jadi ada pun maksud saya di sini menghadirkan kita semua. Ya, saya akan memaparkan atau memberikan pemaparan tentang budaya positif sesuai yang saya dapatkan di guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Jadi budaya positif. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya positif itu sudah dilakukan sebenarnya di sekolah-sekolah kita. Cuma kita tetap yang mana sebenarnya ini budaya positif. Jadi sebentar saya akan memaparkan beberapa budaya positif yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah kita. Penerapan budaya positif di sekolah diawali dengan perubahan paradigma stimulus respon terkait nilai-nilai positif dikutip dari buku Memenuhi Kebutuhan Peserta Didik melalui pembelajaran berdiferensiasi oleh Ibu Hati Nurhayu. Ya, budaya positif mempunyai 6 cakupan yang perlu diterapkan secara berkesinambungan. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Jadi di sini ada 6 disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan kepada murid. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Jadi di sini ada keyakinan kelas. Sebentar kita bahas ke depan. Jadi yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah konsep disiplin positif. Langkah awal menemukan budaya positif di sekolah, yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Jadi disiplin positif bukan sebagai hukumannya, jadi bukan sebagai hukuman atau hadiah, cuma perubahan sikap anak-anak. Iya, jadi untuk disiplin positif, jadi kita sebagai guru di sini harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Makna dari disiplin positif sebenarnya adalah kita mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib atau aturan. Padahal sebenarnya itu disiplin positif bukan tata tertib, bukan tata tertib sebenarnya. Jadi kata disiplin adalah kepatuhan atau peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Jadi beda antara disiplin positif dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pendisiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, jika kita tidak cukup melakukan self-discipline, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan kita. Atau peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
dalam buku Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka, cetakan dari kelima 2013 halaman 70 tentang mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau disebut dengan motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam, dari luar, ada motivasi dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dari di sini ada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam adalah kreatif. Di sini juga ada 9 pilar karakter anak-anak, yaitu 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah atau diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan atau suka menolong dan bergotong royong. Yang kelima, percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Yang keenam, kepemimpinan dan keadilan. Yang ketujuh, baik dan rendah hati. Sedangkan yang kesembilan adalah toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi di sini juga ada 7 dasar kebajikan, atau disingkat dengan The 7 Essential Virtues, yaitu bersifat empati, bersifat suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Dan di sini kita juga akan membahas tentang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama adalah petunjuk seumur hidup, itu mencakup tentang kita dapat dipercaya, kita lurus hati, pendengar yang aktif, ya, tidak merendahkan orang lain, jadi memberanikan yang terbaik dari diri. Sedangkan hadapi anak-anak, ya, jadi harus sabar. Iya. Jadi di sini kita mempunyai harus bertanggung jawab, bertanggung jawab terhadap anak-anak, keselamatannya anak-anak. Iya. Jadi sebagai guru kita di sini sebagai penanggung jawab penuh di sekolah. Iya. Iya. Yang kedua tentang materi ini adalah pematuhan kebutuhan dasar manusia. Dalam ilmu fisiologi, kebutuhan dasar manusia sangat mempengaruhi karakter anak, perilaku dan tindakan seseorang. Kebutuhan dasar manusia dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang diperlukan manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologisnya anak. William Glasser membagi kebutuhan dasar manusia menjadi 5 hal, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya, di sini kita akan membahas tentang yang ketiga, itu adalah keyakinan kelas. Sebagaimana kita ketahui, keyakinan kelas itu perlu diada di sekolah ya. Jadi saya kira semua sekolah sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi dalam keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita harus bekerja sama dengan anak-anak, mendengarkan pendapat anak-anak dengan guru. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu peraturan yang dibuat oleh guru yang harus ditepati oleh anak. Iya. Jadi beda antara keyakinan dengan peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama antara guru dan anak-anak.
Iya. Ada pun yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu seperangkat aturan yang telah disepakati bersama. Ya, sudah disepakati bersama. Dalam membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai-nilai yang mereka buat. Jadi anak-anak itu kalau melanggar keyakinan kelas, ada pelanggarannya, pasti kita mengingatkan apa kesepakatan kita sebelumnya. Harus selalu mengingatkan anak-anak. Iya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Padahal pengendara kendaraan roda 2 motor. Kemungkinan jawaban kita itu adalah untuk keselamatan saja. So, kalau pakai helm pasti untuk menyelamatkan, supaya kalau jatuh langsung tertimpa kepala. Untuk keselamatan saya kalau pakai helm. Jadi ada di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan juga. Ya, saya kira begitu. Iya. Jadi prosedur pembuatan keyakinan kelas, ya, 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid yang di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita mempersilahkan anak-anak mengeluarkan pendapatnya tentang keyakinan kelas. Jangan guru sendiri yang mengambil keputusan. Ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi harus kita mendengarkan pendapat dari anak-anak. Iya. Jadi yang kedua, mencatat semua masukan para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya. Seperti ini saya lakukan. Ini adalah kesepakatan kelas yang saya buat. Iya. Jadi yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi kita tidak akan menggunakan kata jangan. Iya. Yaitu kita harus berjalanlah di atas di kelas, bukan di koridor. Jangan selalu ada kata larangan. Tidak ada kata larangan di TK itu di sekolah. Coba kita mengingatkan apa sebenarnya yang sebenarnya. Bukan bilang jangan karena anak-anak itu merasa takut kalau selalu ditegur bilang jangan begini. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi kalau membuat keyakinan kelas jangan terlalu banyak karena tidak hafal anak-anak. Cukup 3-4 saja keyakinan yang kita buat. Saya kira seperti itu, Bu Guru. Iya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah setiap waktu, apalagi tiap ajaran baru karena tiap tahun ajaran baru itu berbeda anak-anak. Jadi mungkin keyakinan kelasnya tahun lalu kita rubah untuk tahun ini karena anak-anak yang kita dapatkan itu curah pendapatnya beda dari anak-anak yang kita hadapi sekarang. Iya. Ya, di sini kita akan membahas lagi tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Adapun kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan.
Dan yang kelima adalah kesenangan. Iya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi yang kelima itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi dalam menerapkan budaya positif, guru berperan sebagai pemantau perilaku siswa. Jadi bukan sebagai penghukum. Dan kita saja memantau perkembangan anak-anak kita. Guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menuntun ke siswa ke jalan yang benar, melakukan perilaku yang menyimpang. Jadi di sini ada dua, Bu. Ada namanya identitas gagal. Jadi ada juga namanya identitas berhasil atau sukses. Di identitas gagal di sini berlaku kontrol negatif, yaitu ada dua, yaitu guru sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Di identitas berhasilnya ada namanya perilaku kontrol positif, yaitu guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan untuk kontrol dirinya adalah guru sebagai manajer. Ketika ada anak-anak melanggar, guru biasanya berbuat begini. Kamu mengecewakan ibu bapak, saya akan menghukum kamu. Tidak boleh sebenarnya, Bu, karena itu adalah sebagai membuat anak-anak itu semakin bersalah. Dan hasilnya anak bisa membentak, memberontak, tambah memberontak anak, tambah dimarahi anak itu, biasanya dia tambah memberontak. Iya, dan bisa-bisa saja dia menyalahkan orang lain. Biarpun perbuatannya, kalau dipaksa tuh diinterogasi anak-anak, biasa itu dia menyangkal, bilang bukan saya, Bu, bukan saya, Bu. Iya, biasa begitu kan? Anak-anak, iya. Jadi seharusnya kita melakukan pertanyaan kepada anak-anak tentang apa yang dia perbuat. Iya, apa peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Iya. Jadi keikutsertaannya, analisisnya apa yang telah kamu lakukan. Iya, ditanya begitu anak-anak. Nah, apakah perbuatan kamu itu tidak melanggar tata tertib kan? Karena kita buat sepakati bersama, misalnya. Dan ketika anak bermain, kan biasanya kita anak-anak itu kan mengganggu temannya. Iya, langsung mengambil mainannya temannya toh. Iya, bahasa juga temannya menangis. Iya. Jadi kita harus membujuk anak-anak, mengatakan kenapa berbuat begitu. Apakah perbuatan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Iya. Jadi jangan langsung memarahi anak. Hei, apa ini kamu? Kenapa masih begitu temanmu? Tidak boleh begitu sebenarnya, Bu. Ya, coba. Iya. Jadi biasanya itu anak-anak juga mengulangi semua perbuatannya karena sudah dimarahi, berarti tidak sakit. Kalau dimarahi pasti berulang-ulang itu melakukan. Jadi biasa juga anak-anak itu murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Jadi betul itu guruku, Nabi bilang tidak ku percaya, tidak takut ya saya sama guruku. Kalau begitu kalau sudah makin marahi tidak sakit Jadi yang keenam itu yang kita bahas yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada namanya di sini segitiga restitusi. Keinginan untuk melakukan nilai-nilai baik yang ditumbuhkan dengan konsep segitiga restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan anak dengan meminta siswa bertanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, serta melakukan validasi terkait tindakan yang salah. Jadi segitiga restitusi ini ada namanya menstabilkan identitas. Jadi setiap orang, jadi kita dalam untuk menstabilkan identitas di sini, guru biasanya bertanya seperti saya berlakukan di sini waktu anak-anak melanggar, yaitu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita bilang begitu, setiap anak-anak pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini kita harus ada
validasi kebutuhan, yaitu kamu tentu punya alasan. Ditanya begitu, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Iya, pasti anak menjawab. Iya. Ataukah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari anak-anak? Dan yang ketiga adalah menyelesaikan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ingatkan kembali, itu saya masuk tadi, mengingatkan kembali nilai-nilai keyakinan kita, kewajiban yang pernah kita ajarkan bersama. Iya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu, bertanya dengan lembut. Segitiga restitusi juga proses kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita harus melakukan restitusi anak-anak bukan sebagai penghubung anak, tapi kita harus memperbaiki keadaan. Iya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya atau temannya dengan karakter yang lebih kuat. Iya. Jadi restitusi juga adalah kolaborasi yang untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, restitusi juga membantu memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Iya, menstabilkan identitas di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dan seperti kata yang saya katakan tadi, jadi jika anak-anak melanggar, kita harus berkata seperti ini: berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Iya, Bapak Ibu juga pernah salah. Iya, jadi kita pasti menyelesaikan permasalahan ini untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kita tidak boleh mencari siapa yang benar di sini, siapa yang salah. Jadi kita tidak mencari kebenarannya atau tidak kejar salahnya. Cuma kita harus menyelesaikan masalah dengan menstabilkan identitas anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi kembalikan kepada anak. Iya, kembalikan kepada anak itu ketika dia melanggar, apakah perbuatan itu baik untuk dirimu atau bagaimana? Iya. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini membantu murid mengenal basic need-nya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi ada pun kata-kata yang bagus seperti ini: kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Iya, biasa kamu buruk, tapi kamu tidak jadi melakukannya. Iya. Atau kami punya pasti alasan untuk melakukannya. Ada juga begini: apa yang penting bagi kamu? Ditanyakan sama anak. Dengan ataukah kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Iya, menambahkan sikapnya. Iya. Jadi ada juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Iya. Kebiasaan menurut masa aku juga temannya. Iya. Jadi ada juga, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Iya, biar menjelaskan untuk perlakuannya besok untuk anak-anak supaya dia tidak mengulangi perbuatannya hari ini. Iya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan anak. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa? Dan juga kamu ingin jadi anak seperti apa? Apakah kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Iya. Jadi restitusi di sini juga memperbaiki hubungan. Restitusi tentang memperbaiki hubungan dengan memperkuatnya, dengan membantu murid-murid
ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dan tindakan yang diambil kepada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang lain yang menjadi korban mereka. Jadi restitusi juga ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa, dan itu adalah menunjukkan fokus dan penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, tidak terlalu mempersalahkan apa yang akan kamu lakukan besok, tetapi kamu bisa saja minta maaf, tapi orang lain tidak suka mendengar kata maaf. Iya, jadi apa yang akan kamu lakukan dengan yang lebih baik lagi. Jadi tidak dengan harus dengan kata maaf saja. Jadi harus anak itu melakukan perbuatan dengan langsung meminta maaf sama temannya. Tidak langsung minta maaf, cuma kata-kata. Jadi harus dilakukan dengan sesuai dengan dilakukan dengan perbuatannya, minta maaf sama temannya. Jadi kita sebagai guru memvalidasi anak-anak ketika ada anak-anak bermasalah dengan temannya, harus dia meminta maaf. Dari tahu masalahnya baru minta maaf. Iya. Langsung dengan berjabat tangan. Iya. Jadi restitusi juga di sini fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan, tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Iya, jadi restitusi di sini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan kita harus supaya anak-anak itu bisa bermain kembali dengan teman-temannya. Dia tidak merasa bersalah setelah kita mengadakan validasi dengan restitusi. Iya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Jadi dia bisa memperbaiki karakternya di sini. Dan sebenarnya ini jadi untuk menyelesaikan sebenarnya permasalahan anak. Jadi kita harus sebagai guru itu memang betul-betul dituntut untuk memvalidasi anak-anak, tidak membiarkan anak-anak ketika ada anak-anak bermasalah. Jadi kita harus mengambil dua-duanya, siapa yang jadi korban dan siapa pembuat masalah sebenarnya. Mungkin masing-masing punya alasannya. Iya, pasti ada alasannya ketika dia memukul temannya. Kenapa dia memukul temannya? Pasti ada alasannya itu anak-anak. Tidak langsung anak-anak memukul kalau tidak ada alasannya. Pasti ada alasannya. Iya. Jadi saya kira untuk pemaparan saya hari ini sekian. Terima kasih semuanya atas kebersamaannya membersamai saya dalam tugas-tugas saya di calon guru penggerak. Jadi terutama untuk Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas meluangkan waktunya dan memvalidasi saya, selalu mendukung saya dalam kegiatan saya di guru penggerak. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.